Hai, kembali lagi dengan An di Tarot In. I'm coming back. Setelah hampir 2 bulan, An tidak mengupload video satupun. Ini adalah kali pertama An mengupload video yang long, karena kemarin untuk short video An sudah upload sekitar tanggal 22. Dan semua episode yang sudah bersabar dan setia dengan channel YouTube Tarot In ini, An sangat mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas semua dukungan dan kesabaran episode semua ya. Dan hari ini, seperti janjian, untuk long versionnya dari short video kemarin, yaitu mengenai love message untuk kamu ya. Pesan untuk kisah cinta kamu di tahun 2023 ini. Mungkin tidak selama setahun, tidak, tapi ini adalah pesan cinta yang mungkin kamu butuhkan ke depan. Dan untuk tema ini, An sudah punya 3 di sini, seperti yang Happy Souls lihat. Ada warna merah, biru, dan ungu. Ini untuk pilihan pertama ya. Ini An supaya lebih jelas gambarnya seperti ini. Kemudian pilihan kedua, gambarnya seperti ini. Ada seorang wanita ya, seperti ini dilindungi sayap. Kemudian juga yang ketiga, pilihan ketiga juga ada sayap juga, karena di sini ada burung merpati untuk pilihan ketiga. Sementara yang pilihan pertama ini lebih kepada tree ya, pohon, seperti live tree. Oke, ini adalah pilihan yang bisa Happy Souls pilih. Jangan terburu-buru memilih yang sesuai dengan intuisi Happy Souls. Happy Souls bisa pause video ini, kemudian melakukan sedikit meditasi ringan, nutup mata, mengambil nafas, menghembuskannya sambil membuka mata perlahan-lahan. Dan file pertama yang Happy Souls lihat adalah file untuk Happy Souls. Oke, kita langsung saja menuju file Happy Souls. See ya! Hai, file 1. Oke, untuk kamu yang memilih Tree of Life di sini ya. Ini adalah reading untuk kamu mengenai love message untuk kamu ya. Tidak harus setahun, tapi ini adalah yang mungkin ingin disampaikan oleh spirit, angels, atau siapapun yang baik yang pasti ya, untuk guidance kamu dalam love life di tahun 2023 ini. Oke, kamu mendapatkan Page of Wands, kemudian Ace of Cups, lalu Eight of Swords terbalik, dan The Lovers terbalik. Oke, kita akan coba naikkan ke atas sedikit. Oke, ini adalah pesan kamu terakhir nanti ya. Kita akan bacakan nanti terakhir. Kemudian kita akan coba klarifikasi dari Rider-Waite Tarot ya. Baik, kita klarifikasi Page of Wands dulu. Please, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Oke, Page of Wands diklarifikasi oleh 2 kartu. Di sini ada Three of Pentacles dan Two of Swords. Kemudian, please clarify Ace of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Ace of Cups. Oke, Seven of Cups diklarifikasi oleh Seven of Cups. Kemudian Eight of Swords, please clarify Eight of Swords. Okay, this is too many. Jadi akan cocok lagi. Oke, ini adalah klarifikasi untuk Eight of Swords terbalik, diklarifikasi oleh Six of Pentacles terbalik. Dan kita akan klarifikasi The Lovers terbalik. Oke, thank you. Seven of Wands. Oke. Sepertinya untuk love life kamu di tahun 2023 ini ada banyak hal yang mungkin terlihat sangat dinamis di sini ya. Kenapa? Karena tampak naik turun dengan Page of Wands, Ace of Cups, kemudian di sini ada Eight of Swords dan The Lovers yang terbalik. Mungkin kamu merasakan diawali dengan perasaan yang penuh semangat, perasaan yang penuh dengan passion gitu ya dalam love life kamu, entah kamu mungkin yang saat ini sedang bersama dengan seseorang, kamu yang sudah punya pasangan ataupun single, kamu mungkin sangat bersemangat untuk mengawali tahun ini dengan perasaan cinta yang positif gitu ya. Karena ada Ace of Cups di sini juga. Tetapi mungkin kamu sendiri merasa karena di sini An melihat bahwa ada sosok yang mungkin masuk ke dalam kehidupan kamu, seseorang yang mungkin bisa membuat kamu seperti ini ya, memilih
Jadi mungkin ada pilihan nih, entah kamu yang sudah bersama dengan pasangan atau kamu yang masih single nih, mungkin ada seseorang yang akhirnya kamu jadi berpikir, ya nggak ya, sama dia nggak ya gitu ya. Mungkin ada seseorang yang mendekati kamu dan itu membuat kamu merasa positif karena ada Ace of Cups di sini dan ada Seven of Cups di sini yang menandakan bahwa kamu tidak kekurangan pilihan untuk mempunyai pasangan ya. Jadi mungkin kamu banyak yang deketin gitu di awal-awal tahun. Dan kamu merasa seperti banyak pilihan sehingga kamu melihat bahwa ini belum waktunya untuk settle dengan seseorang. Ini belum waktunya untuk bersama dengan satu orang partner. Jadi kamu mau mencoba ya, bukan trial and error sih, tapi kayaknya kamu mau mengenal lebih dulu banyak orang yang mungkin mendekati kamu. Dan sampai satu saat kamu akan berada di titik ini di mana ada Eight of Swords yang terbalik di sini ya. Eight of Swords yang terbalik di sini sebenarnya menandakan sesuatu yang tidak terlalu positif. Karena Eight of Swords yang terbalik ini kemungkinan adalah sesuatu yang akan kamu hadapi ya setelah mungkin ada di fase positif tadi ya. Karena ada hal yang mungkin harus kamu putuskan gitu ya, dan ini mungkin tidak terlalu membawa kebahagiaan. Dengan Eight of Swords di sini seperti terpaksa kamu membuat keputusan dan itu mungkin juga berhubungan dengan pasangan kamu yang saat ini sedang berjalan, tapi bukan berarti ini harus terjadi. Jadi ambil yang resonate, lupakan yang tidak ya. Karena di sini aku merasa ada satu momen atau satu fase di mana dengan The Lovers yang terbalik di sini mungkin akan ada perpisahan ya. Ada separation dengan pasangan kamu sekarang, atau untuk kamu yang single, ini sepertinya kamu harus berjuang sendirian dulu nih. Bukan sepanjang tahun ya. Di sini adalah love message kamu yang paling dekat. Jadi bukan 1 tahun 2023 ini ya. Karena apa? Di sini An merasa bahwa spesifik adalah hubungan yang mungkin tidak terlalu membahagiakan, tidak terlalu menyenangkan dan memuaskan untuk kamu ya. Hubungan yang mungkin agak toksik karena di sini Six of Pentacles-nya terbalik. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana tidak ada take and give. Mungkin satu pihak terus take dan yang satu pihak lagi terus-terusan give gitu ya. Jadi tidak ada balance, tidak ada keseimbangan karena di sini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga kamu seperti harus mengambil sesuatu sikap yang tidak menyenangkan juga, yaitu memutuskan tali cinta ataupun jalinan hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Atau untuk kamu single, kamu memutuskan untuk kamu tidak akan bersama dengan seseorang yang energinya seperti ini, yang tidak mempunyai balancing apabila bersama dengan kamu. Jadi kamu lebih mengusahakan kebahagiaan kamu sendiri ya, karena di sini dengan The Lovers yang terbalik ada Seven of Wands, dimana ini artinya perjuangan, pertahanan, dan An merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat mandiri ya untuk pile 1. Even kamu yang single mungkin pada awal tahun kamu merasa positif, tapi mungkin ada hal yang memang harus kamu putuskan akhirnya nanti. Tapi ini bukan hasil akhir lagi-lagi karena ini bukan setahun ya di 2023, tidak. Tapi ini adalah love message yang mungkin kamu bisa ambil manfaatnya, ambil pesannya bahwa you will be okay, everything gonna be okay. Walaupun kamu mungkin single, walaupun kamu mungkin nanti sendiri setelah memutuskan hubungan gitu ya mungkin, tapi kamu akan fine. Tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan karena di sini aku merasa bahwa fighting spirit kamu keluar. Fighting spirit bukan dalam menemukan cinta ya, tapi dalam membebaskan diri kamu karena kamu mencintai diri kamu sendiri dan membebaskan diri kamu dari toxic relationship atau hubungan yang kamu tidak sukai. Begitu juga dengan kamu singles. Untuk love message kamu sementara ini, kamu merasa sepertinya lebih nyaman sendiri. Saat ini sedang lebih nyaman sendiri, sedang membangun diri kamu sendiri, sedang fokus terhadap diri kamu, dan itu membahagiakan ya. Aku lihat dengan deretan kartu ini. Dan jangan lupa dengan Seven of Cups di sini, kamu tuh sebenarnya punya banyak pilihan. Jadi jangan terpaku dengan sebuah hubungan yang sebenarnya tidak membahagiakan kamu. Jangan terpaku dengan sebuah hubungan yang banyak menuntut pengorbanan dari kamu, bukan keseimbangan yang kamu rasakan ya. Dan ini adalah waktunya kamu untuk mengevaluasi mungkin, apakah untuk kamu yang berpasangan, apakah memang saat ini pasangan kamu atau pola hubungan kamu adalah sesuatu yang sehat atau sebuah hal yang kamu memang inginkan. Kalau memang tidak, kamu bisa mengintrospeksinya, kamu bisa mengevaluasinya, karena tidak apa untuk menghancurkan sesuatu ya, karena sebuah kehancuran adalah awal dari suatu hal yang baru. Jadi kehancuran itu jangan dilihat sebagai titik mati, tidak. Itu bukan titik tapi masih koma ya. Jadi ketika kamu menghancurkan sesuatu,
dalam arti kamu ingin membangun sesuatu yang baru. Itu yang mungkin harus kamu rubah dalam mindset kamu. Sesuatu yang tidak berhasil bukan berarti tidak akan berhasil selamanya, bukan, tetapi kamu bisa membangun yang baru. Oke? Juga untuk kamu yang sedang bersama dengan pasangan kamu ketika baik-baik saja, tidak harus ada yang dihancurkan kan. Tapi mungkin kamu merasa ada yang harus diperbaiki, perbaikilah. Jangan sampai hal itu jadi tertunda-tunda dan kemudian menjadi momok hubungan kamu. Tidak diselesaikan tapi menjadi sesuatu yang berlarut-larut. Jadi apabila kamu merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam hubungan kamu, why not gitu ya. Sepertinya message-nya cukup clear and cut, dalam arti apabila kamu tidak merasakan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, kamu dapatkan, berarti waktunya untuk cut. Jadi sangat clear di sini ya. Love message kamu. Ini tidak terjadi 1 tahun ini, kembali lagi ya aku ingatkan, jadi jangan takut dan jangan menyerah, oke? Kemudian kita akan lihat dari oracles kamu ya. Kamu mendapatkan the letter. Ya, kelihatan ya. Oke. The letter di sini berkata certainly promises a generous stroke of luck. See? Luck. Kamu punya keberuntungan. Provided it is not destroyed when a cloud to it is closely stuck. Jadi ini bukan untuk menghancurkan, sekali lagi tadi ya, seperti yang tadi Anne sampaikan, apabila ada cloud ya, ada awan yang mungkin menutupi hubungan kalian atau tidak membuat hubungan kalian membahagiakan, ini harus diperbaiki. Bukan untuk menghancurkan tetapi untuk membangun kembali. Oke? Kemudian abundance, nice. Keep a positive mindset, sih. Positive mindset, jadi dirubah mindsetnya. Sesuatu hal yang perlu diperbaiki atau sesuatu hal yang perlu dibicarakan itu bukan berarti akan menuju kepada kehancuran. Jadi kalau kamu ingin membicarakan sesuatu dengan pasangan kamu, bicarakanlah tapi dengan cara yang baik-baik ya. Tidak menuduh, tidak menghakimi gitu ya, tetapi berdiskusi. Seperti lebih persuasif lah ya. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want. Ya, exactly what I said tadi. Apa yang kamu inginkan, apa yang benar-benar kamu inginkan dalam love life kamu, itu yang akan kamu dapatkan. Tetapi kamu harus clean and cut tadi. Ketika itu tidak sesuai seperti apa yang kamu inginkan, manifestasikan apa yang benar-benar, apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kalau tidak sesuai, kenapa harus berlarut-larut ya? Kalau memang sudah diomongin berkali-kali tapi tidak berubah, kenapa harus berlarut-larut? Gitu. Kemudian gratitude dan bliss. Rasakan kesenangan dalam kehidupan, rasakan joy dalam kehidupan, dalam petualangan cinta kamu di sini ya. Karena di sini ada gratitude dan bliss. Bliss adalah kesenangan dan gratitude adalah bagaimana kamu bersyukur. Apapun yang kamu hadapi saat ini ya, apakah kamu bersama dengan pasangan ataupun kamu single, kamu bersyukur dengan keadaan kamu saat ini. Bersyukur bukan berarti terus kamu menerima ketika kamu tidak merasa bahagia ya. Itu bukan bersyukur namanya. Itu ngebatin. Jadi lebih baik dengan cara yang mana yang kamu harus lakukan untuk bersyukur, yaitu dengan memperbaikinya. Jadi aku melihat bahwa abundance di sini juga bisa kamu ciptakan karena kamu tidak harus terpaku dalam satu situasi tertentu karena kamu bisa merubahnya. Dan ini abundance yang aku rasakan adalah abundance bagaimana kamu mempunyai kebebasan ruang ya, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mencapai apa yang kamu inginkan, kebebasan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam love life kamu. Jadi ini adalah abundance untuk kamu, karena tadi juga ada luck ya. Walaupun kamu saat ini masih single, walaupun kamu saat ini bersama dengan pasangan tetapi tidak menyenangkan, kamu tetap luck. Kamu tetap diberikan abundance, yaitu untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan, mempertahankan apapun yang kamu inginkan, even ya, walaupun sampai mungkin kamu harus tidak bersama dengan dirinya lagi karena tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Jadi what for, oke? Kemudian Bobcat Spirit, life is a mystery. Nice. Ya, ini adalah yang paling menjawab ya. Hidup itu adalah misteri. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita hanya bisa memprediksi seperti saat ini nih, Tarot memprediksi energi. Apa sih energi yang saat ini bisa diproyeksikan ke depan? Seperti apakah prospeknya nanti ke depan gitu ya? But actually life is a mystery. Hidup itu misteri, bahkan sejam ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di dunia ya? Jangankan di dunia, sama diri kita sendiri kita juga nggak tahu apa yang terjadi sama kita ya. Oke, jadi
Keep it positif. Setiap saat dan setiap kali kamu berpikir negatif, counter dengan pikiran-pikiran positif ya. Counter dengan perasaan-perasaan yang positif. Walaupun memang itu susah, tapi itu bisa jadi kebiasaan kok. Oke? Life is mystery juga rasa di sini love life kamu juga mungkin kamu merasa ini kenapa ya? Kok gue nggak pernah ketemu orang yang klop banget sama gue. Kalau udah klik nggak bisa barengan. Kalau udah klop nggak bisa bersama gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang memang masih harus kamu pelajari di dalam kehidupan cinta kamu. Mungkin juga kalau aku ngomong mencintai diri sendiri mungkin udah terlalu basi. Tapi that's the truth. Kadang ketika kita masih mengalami banyak hal-hal yang mungkin menghambat, mungkin ada pelajaran yang memang kamu bisa dapatkan dari situasi tersebut. Oke? Kemudian, never ending story. Yes. Never ending story ini juga mungkin untuk kamu yang merasa, kenapa gue single terus seperti tadi yang An ucapkan ya. Kenapa kok gue gak pernah ngerasa klop? Ya itu tadi, ada hal yang mungkin memang harus dipelajari dari petualangan cinta. Kamu diberikan petualangan untuk bertemu dengan berbagai orang ya, yang mungkin bukan yang ini, karena pada saat kamu bertemu dengan orang yang tepat nanti, kamu akan betul-betul tahu dan benar-benar merasakan this is the one. Jadi never ending story di sini mungkin kamu merasa kenapa ya gue single terus, kenapa ya kok gue kalau bersama dengan pasangan gue cowok cewek gitu ya selalu ketemu sama yang kayak gini. Jadi itu mungkin pola yang memang secara tidak sadar kamu ciptakan sendiri. Bagaimana kamu menarik orang yang mungkin sebenarnya belum siap untuk kamu dan ternyata kamu juga belum siap untuk mereka gitu ya. Never ending story ini mungkin akan ada di awal-awal tahun ini, tapi belum tentu akan sampai akhir tahun ya. Karena seperti Bobcat bilang, life is a mystery. Jadi nggak tahu 2 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan mungkin 1 minggu ke depan kamu bisa merubah mindset kamu, merubah energi kamu menjadi lebih positif dan menarik hal-hal yang positif ke dalam kehidupan kamu. Oke? Kemudian yang terakhir di sini ada keep your thoughts positive. Wow, oke, dari tadi kita ngomongin tentang positif dan positif. Ini memang sepertinya adalah sesuatu yang harus kamu biasakan atau kamu latih ya di dalam kehidupan kamu untuk tetap positive thinking. Positive thoughts itu sangat baik untuk perkembangan kepribadian kita, perkembangan imunitas kita ya. Dan juga positive thoughts itu juga memberikan energi-energi yang bisa menarik hal-hal yang juga positif ke dalam kehidupan kita. So, keep your thoughts positive. Oke? Jadi ini untuk semua, untuk happy souls yang sudah berpasangan ataupun yang masih single ya. Keep positive thoughts dan An akan mengambil charms di sini ya untuk kamu. Happy souls file 1. Kita akan lihat love message untuk kamu ya. Oke. Ya, ada beberapa di sini ada review, yes, betul ya. Seperti tadi An bilang juga ada evaluasi, ada introspeksi yang mungkin kamu harus lakukan untuk kamu yang berpasangan ataupun kamu yang single gitu ya. Apa yang kira-kira kamu rasakan tidak nyaman di dalam hubungan kamu atau kamu yang single? Apa yang kamu rasakan nggak klop, nggak cocok dengan perasaan kamu? Cobalah untuk review kembali. Kok gue selama berpasangan kayaknya pasangan gue sama nih. Jadi kamu mereview kenapa pola hubungan kamu seperti itu terus, mungkin yang seperti tadi never ending story, perlu dievaluasi, perlu diintrospeksi gitu ya. Kemudian ada transformasi di sini ya dengan kupu-kupu. Dari review di sini kamu bisa melihat apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan, apa yang sebenarnya kira-kira kamu harus perbaiki, apakah kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri ketika kamu mempertahankan sebuah toxic relationship. Tidak harus kamu pertahankan, karena kamu tidak harus bersama dengan satu orang tersebut gitu ya. Kamu bisa mengubah nasib kamu. Kemudian dengan nice, ini ada palm ya. Di sini adalah proteksi ya. Dengan palm ini kamu diprotek atau kamu dilindungi oleh higher spirit ya, higher souls gitu. Jadi kamu dilindungi dengan semua misteri di dalam hidup kamu. Kamu dilindungi oleh angels, oleh higher power, higher forces gitu ya, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, siapapun yang kamu percaya. Dan di sini ada seeds atau benih. Di sini kamu waktunya untuk menanam benih-benih positive thoughts tadi yang aku rasa bahwa kamu memang membutuhkan itu. Kamu membutuhkan benih-benih positive thoughts itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit baru kamu yang mungkin kamu bisa terapkan dari saat ini. Oke? Kemudian ada wisdom. Nice. Di sini juga ada
Sorry, ini ada owl, burung hantu. Wisdom, kamu akan mendapatkan wisdom di perjalanan kamu untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar kamu inginkan dan yang memang terbaik untuk kamu dan yang kamu butuhkan, karena tidak semua yang kamu inginkan itu seperti apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu butuhkan mungkin tidak seperti yang kamu inginkan ya. Jadi mungkin kamu dapat mengambil wisdom atau kebijaksanaan dari antara kedua hal tersebut, ingin atau butuh. Oke? Kemudian ini ada inisial di sini, H, inisialnya H ya, seperti dilihat di sini. Jadi mungkin ini adalah inisial seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu, atau seseorang yang bersama dengan kamu saat ini yang mungkin perlu kamu review. Oke? Ternyata di sini ada yang terbalik ya. Di sini ada family. Ya. Family. Oke. Di sini family, kamu bisa semakin dekat dengan keluarga kamu saat ini. Apabila kamu singles ya, kamu bisa lebih fokus terhadap keluarga kamu, fokus terhadap yang mencintai kamu dan juga yang kamu cintai. Dan untuk kamu yang punya pasangan, mungkin kamu bisa mereview pasangan kamu dari pendapat keluarga kamu ya. Jadi mungkin kamu bisa meminta pendapat dari orang tua, dari saudara, siblings gitu ya. Atau mungkin kamu yang anak tunggal, bisa tanyakan juga teman, kerabat dekat ya, sahabat seperti itu. Apakah seseorang yang bersama dengan kamu ini cocok untuk kamu? Oke? Baik, kemudian pesan yang terakhir untuk kamu di sini, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Wow. Ya, seperti yang tadi Anda rasakan di sini, seperti ada up and down gitu ya. Ups and downs di sini adalah series of shifting cycles. Jadi kehidupan cinta kamu ya, ini adalah serial dari siklus yang terus berubah gitu ya. Dan ketika kita menolak perubahan atau kita menahan-nahan perubahan tersebut dari aliran yang natural dari kehidupan, kita menciptakan stres-stres dan tekanan-tekanan yang gak penting. Jadi ketika itu mulai membebani kamu, memberikan stres untuk kamu, just lepaskanlah, go with the flow, berjalanlah mengikuti arus. Lepaskanlah apabila tidak bisa diperbaiki ya. Dan kamu akan terkejut untuk hasilnya ketika kamu mengikuti alirannya sampai menuju kemana, kamu akan terkejut karena mungkin itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, ini adalah reading untuk kamu, Happy Souls. Baik kamu yang singles ataupun yang berpasangan, mudah-mudahan ini membantu Happy Soul sekalian. Kiranya ada pesan yang mungkin bermanfaat, dan harapkan segala sesuatu yang terbaik untuk love life kamu. Ucapkan terima kasih banyak. Good luck untuk love life Happy Soul sekalian. You are awesome Happy Souls. Sending you love and light. See ya. Hai, halo Happy Souls. Kamu yang memilih pile 2 dengan gambar ini ya, seorang gadis yang sedang tidur seperti bentuk fetus di atas sayap seperti ini ya. Ini adalah reading kamu untuk love message kamu, bukan untuk seluruh tahun 2023, tapi love message kamu untuk ke depan ya. Oke, kita akan lihat dulu dari taronya. Ini menggunakan The Bridge Third Eye Tarot. Kamu mendapatkan Five of Pentacles, kemudian Ten of Wands, Judgment reverse atau terbalik, kemudian Two of Cups terbalik. Kemudian kita akan clarify oleh Rider-Waite Tarot. Sebentar ya, kita kocok dulu baru kita klarifikasi. Ini belum siap kartunya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Clarify for pile 2. Clarify Five of Pentacles. Thank you. Seven of Cups, nice. Please clarify Ten of Wands. Okay. Six of Wands. Okay. Please clarify Judgment. Too many. Please clarify Judgment terbalik. Okay. The Sun terbalik. Dan Two of Cups terbalik. Please clarify Two of Cups terbalik. Oops. Ya, The Hierophant dan Queen of Wands.
Oke, kita naikkan ke atas sedikit supaya terlihat semua ya. Di sini An melihat bahwa kau mengawali tahun ini mungkin tidak terlalu optimis dengan Five of Pentacles di sini ya. Karena ini tentang love life. Jadi dengan Five of Pentacles ini seperti beggar gitu ya, seperti pengemis di sini. Bukan berarti kamu mengemis cinta, tidak. Tetapi mungkin saja sebagian yang mungkin ingin kembali kepada mantannya atau bagaimana. Tapi yang pasti dengan Five of Pentacles di sini, ketidakoptimisan kamu itu karena kamu merasa di sini dengan Seven of Pentacles sebenarnya kamu banyak pilihan, tetapi kamu kebingungan. Kebingungan dalam hal apa? Sepertinya kamu merasa tidak ada yang cocok atau tidak ada yang pas untuk kamu. Tidak ada yang sesuai sama kamu gitu ya. Kenapa sih kok gue ketemu sama A, B, C, D gitu, tapi gak ada yang cocok sama kamu. Gak ada yang klik sama kamu gitu ya. Mungkin kamu merasa seperti itu. Jadi kayak kamu mengalami apatis gitu. Sepertinya kamu merasa kayaknya gue gak akan dapet dan ketemu duluan deh. Kayaknya kamu ada perasaan seperti itu gitu ya di awal tahun ini. Dan dikarenakan mungkin kamu merasa Ten of Wands di sini ya, ada banyak beban yang mungkin berat kamu rasakan. Entah itu beban dari keluarga mungkin, atau dari orang tua kamu mungkin, yang mengharapkan kamu untuk mendapatkan seseorang yang terbaik untuk kamu menikah. Tapi ini seperti ada beban yang terasa kamu tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi jangan salah, karena setelah itu, karena ini adalah Ten ya, Ten itu adalah sesuatu yang berada di akhir. Dan sesuatu yang berada di akhir itu akan memulai siklus yang baru lagi, atau awal baru. Dan di sini ada Six of Wands, artinya adalah sebuah kemenangan. Kamu akan merasakan relief atau sebuah kelegaan ya di dalam love life kamu. Entah apapun yang terjadi sama kamu ya, tapi ada kelegaan di sini. Walaupun setelah itu kamu akan mengalami the judgment, dan the judgment-nya ini agak tidak terlalu positif karena dia terbalik. Di sini sepertinya energi kamu yang menarik diri. Karena the judgment yang terbalik ini sepertinya kamu secara tidak sadar menyabotase energi kamu sendiri, menyabotase diri kamu sendiri. Entah kamu menolak banyak orang, atau entah secara tidak sadar membuat orang menjauh dari kamu gitu ya. Siapapun itu, bisa seseorang yang baru mendekati kamu, bisa saja pasangan kamu. Sebenarnya itu hak kamu gitu ya. Tetapi di sini An melihat dengan the judgment yang terbalik, sepertinya ada perasaan di mana kamu menghindari komitmen gitu ya. Dengan the judgment di sini, walaupun sebenarnya itu tidak membuat kamu bahagia juga gitu ya. Sepertinya kamu takut, entah kamu pernah dikecewakan dengan berkomitmen dengan seseorang, kemudian ternyata orang itu mengecewakan kamu sehingga kamu merasa terluka dan rasanya kamu nggak percaya lagi gitu ya untuk memberikan atau mencurahkan sepenuh hati kamu kepada seseorang. Dan itu sebenarnya tidak membuat kamu terlalu bahagia karena desannya terbalik. Karena desan itu sebenarnya adalah sebuah kartu positif. Bahkan even dalam keadaan yang terbalik, dia sebenarnya memberikan rasa kepuasan, rasa kebahagiaan, tapi nggak optimal, tapi nggak maksimal gitu ya. Tidak seperti ketika dia tegak. Jadi di sini An melihat bahwa kamu sendiri yang mungkin menahan perasaan kamu, sehingga kamu tidak bertemu dengan yang tepat karena kamu sendiri menarik diri. Mungkin takut akan komitmen, mungkin takut akan sesuatu yang akhirnya nanti akan menyakiti kamu. Karena dengan Two of Cups di sini An melihat bahwa ini adalah sesuatu yang kamu tidak ingin rasakan kembali. Karena di sini Two of Cups-nya terbalik, jadi ada sesuatu yang mungkin kamu rasakan kamu tidak ingin terjadi lagi. Dengan The Hierophant dan Queen of Wands di sini sebenarnya kamu adalah seseorang yang sangat mature, kamu seseorang yang sangat kreatif, kamu orang yang sangat bisa diandalkan. Karena Queen of Wands di sini mempunyai sense kemandirian. Jadi kamu mungkin terlalu mandiri, kamu mungkin sangat bisa mengandalkan diri kamu sendiri gitu ya. Tetapi kamu sendiri mengharapkan seseorang untuk menjadi pasangan kamu, karena dengan The Hierophant di sini kamu sebenarnya tidak menolak long term relationship, kamu tidak menolak pernikahan, kamu tidak menolak komitmen, tidak, tapi kamu hanya takut. Karena ini adalah senternya ya. Kayak the sun di sini tuh sebenarnya kamu bisa happy sehappy-happynya gitu. Apalagi kalau keadaannya tegak. Karena the sun sendiri di sini yang terbalik pun sebenarnya mengungkapkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan bersama diri kamu sendiri di sini. Sudah waktunya untuk membuka hati sepertinya ya, untuk kamu yang memilih pile 2. It's okay, it's your choice ya. Itu adalah sebuah pilihan kamu. Tetapi kamu terlalu blooming gitu ya. Seperti sebuah bunga yang indah, yang cantik gitu ya. Di taman, tidak dimiliki oleh siapapun. Itulah orang melihat kamu. Dan mungkin seperti mawar ya, yang dia punya duri.
Jadi dia tidak dimiliki oleh siapapun dan sepertinya dia menjaga dan berjaga-jaga untuk tidak disakiti oleh siapapun. Walaupun kamu sebenarnya mungkin secara tidak sadar kamu sendiri menginginkan komitmen, tetapi kamu takut akan komitmen tersebut bisa menyakiti kamu lagi. Oke? Well, di sini lihat pesannya adalah buka diri kamu, tapi sekarang kita akan lihat dari oracle-nya ya. Oh, nice. Oracle-nya adalah owl. Kita baca owl ya. The owl's hoot calls of worry and woe, but they will not create any great echo. A pleasant journey leaps into view when these birds are far from you. Pesannya adalah kamu terlalu khawatir. Khawatir akan segala hal yang berurusan dengan love life kamu. Kamu khawatir A, kamu khawatir B. Ketika ada seseorang yang mendekati kamu, baru mendekati nih, kamu khawatir akan C. Gitu ya, padahal baru mendekati gitu. Dan itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. A pleasant journey leaps into view. Dan kamu akan menemukan perjalanan yang menyenangkan. Pleasant journey. Apabila kamu membiarkan atau melepaskan semua worry kamu, melepaskan semua hal yang mungkin kamu rasakan takut terjadi di dalam love life kamu, melepaskan duka. Di sini ada worry and woe. Jadi memang ada sesuatu yang mungkin kamu harus lepaskan, dan itu adalah perasaan kamu yang terkurung oleh diri kamu sendiri. Kamu terlalu cantik, kamu terlalu cakep, kamu terlalu menawan, kamu terlalu mempesona untuk mempunyai perasaan worry and woe ini yang terus berada di dalam hati kamu sehingga menjadi beban seperti ini. Karena kamu bisa saja menang, kamu bisa saja keluar menjadi seorang pemenang. Oke, jadi don't worry. Journey itu pasti akan ada ups and downs, tapi kamu bisa menghadapinya karena kamu adalah seorang queen yang mana kamu bisa menghadapi segala situasi. Kamu mempunyai maturity untuk itu, dan lepaskan semua worry kamu dan woo kamu tadi untuk menjalani a pleasant journey yang tadi dia bilang di sini. Apalagi untuk kamu, separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Kita nggak punya ilmu pasti ya dalam menentukan masa depan. Kita nggak punya buku kehidupan yang memberitahu kamu secara pasti dari sini kamu akan kemana, kemudian seterusnya kemana gitu, tidak ada. Jadi unsure of future itu pasti dimiliki oleh semua orang. Tapi bukan berarti unsure of future ini membuat diri kamu stuck. Tidak. Karena love life kamu di sini adalah journey. Nikmatilah journey, nikmatilah petualangan yang menyenangkan tadi ya. Ketika kamu melepaskan semua worry dan woe tadi, even kamu ketika merasakan separation, di sini memang ada kesedihan, ada kangen rindu gitu ya dengan sesuatu atau seseorang dan mengharapkan sesuatu, karena ini seperti beggar di sini juga dengan Five of Pentacles. Mungkin di awal-awal tahun kamu akan merasakan tidak terlalu optimis dengan love life kamu. Tapi dengan separation di sini menyatakan bahwa unsure of future ini juga jangan kamu hadapi dengan ketakutan. Hadapilah dengan joy. Hadapilah dengan kebahagiaan, kesenangan, jalanilah hidup kamu dengan bahagia, dan pada saat yang kamu tidak pernah harapkan, kamu akan bertemu dengan the one. Ketika kamu benar-benar tidak memikirkannya, dan kamu hanya bahagia dengan kehidupan kamu enjoy your life, bam, kamu ketemu the one. Itu yang mungkin rasakan dari energi ini, dan kita akan lihat lagi dari White Raven Spirit. See, trust in the magic. Baru saja katakan, bam, kamu akan ketemu the one, dan dia menyatakan trust in the magic. Yes, just trust in the magic, trust in miracle. Ketika kamu menjadi miracle ya, kamu tidak menjadi worry, kamu tidak menjadi woe tadi, duka, tapi kamu menjadi miracle untuk diri kamu sendiri. Kamu menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dan kesenangan di dalam diri kamu sendiri, dan kamu akan menciptakan magic di dalam hidup kamu. Trust in the magic. Percayalah dengan magic. Miracle itu akan datang kepada kamu once kamu tidak mengharapkannya, once kamu melupakan bahkan dan cuma menikmati kehidupan kamu akan bertemu dengan the one. Oke? Kemudian here and now. Yes, betul sekali. Here and now. See, unsure of future. Semua orang pasti akan seperti itu, tapi hidup kamu adalah sekarang, saat ini, di sini ya. Here and now. Nikmatilah kehidupan kamu di sini saat ini. Jadi ketika ada seseorang yang mendekati ya, kamu jangan mikir kejauhan, jangan mikir tiba-tiba ke Z gitu ya. Kenalan aja dulu, nggak apa-apa. Kamu tidak bisa menilai orang langsung dari pertama pertemuan kan. Kayaknya nggak cocok nih. Nggak lah. Gitu. Akhirnya kamu menarik diri, kamu mundur. Bahkan kamu tidak sempat untuk mengenal diri kamu akan seperti apa bersama dengan dia.
Apakah akan lebih menyenangkan, apakah tidak, itu kan nanti bisa diputuskan, bisa dirasakan sendiri. Jadi jangan tiba-tiba menarik diri, jangan juga kecewa terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi gitu ya, karena ini unsure of the future tadi. Just live here and now. Hiduplah untuk saat ini, di sini, dan sekarang ini. Oke? Karena present times itu lebih berarti daripada kamu memikirkan ketakutan-ketakutan yang mungkin akan kamu dapatkan di future times ya. No, kamu hidup untuk hari ini, jalani dan bahagialah. Oke? Kemudian yang terakhir dari Shine, practice Feng Shui, create a sacred space. Oke. Kamu tidak harus praktis Feng Shui ya, walaupun di sini Feng Shui dia bilang bisa dilatih untuk mengetahui energi yang baik, energi yang positif, energi yang negatif. Energi yang positif kamu masukkan ke dalam pikiran, kamu masukkan ke dalam perasaan kamu. Energi yang negatif kamu buang, kamu lepaskan seperti yang tadi, khawatir dan duka yang mungkin kamu pernah rasakan, lepaskan jauh-jauh ya. Dan ciptakanlah sacred space kamu, safety space kamu juga ya. Bukan berarti kamu kemudian mengisolasi diri kamu, tidak. Tapi kamu tahu batasan di mana kamu harus mundur, batasan di mana kamu harus menarik diri. Jangan tiba-tiba dari awal sudah menarik diri, tidak. Tapi kamu menciptakan sacred space kamu, di mana kamu merasa aman, nyaman ya. Dan sepertinya itu adalah tempat kamu paling bahagia ya. Entah di mana itu. Sacred space kamu itu adalah sesuatu yang sakral untuk kamu, di mana kamu bisa menciptakan energi-energi positif ya. Entah mungkin itu berada di salah satu spot di kamar kamu, siapa tahu ya, atau mungkin di alam terbuka. Jadi kamu akan merasa lebih positif lagi dengan kehidupan kamu, terutama untuk love life kamu. Oke, kemudian yang terakhir, ini adalah love message kamu. Dia bilang, "It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself." Oke. It is important right now ya. Now. Kembali lagi ditekankan saat ini. To take a step back. Kamu coba mundur ke belakang sebentar untuk menilai atau untuk mereview atau untuk mengintrospeksi kehidupan cinta kamu. Luangkan waktu sendiri, kemudian kamu fokus terhadap apa yang kamu butuhkan untuk membuang semua energi negatif tadi menjadi lebih positif dan lebih memberi kepada diri kamu sendiri ya. Tetapi bukan berarti kamu mengisolasi atau menarik diri, tidak. Step back untuk masuk ke dalam diri kamu sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu sampai takut komitmen? Kenapa kamu sampai secara tidak sadar menyabotase diri kamu sendiri? Dan apa yang perlu kamu lepaskan? Dan dari situ kamu melangkah, kamu membuka diri kamu membuat sacred space itu tadi yang bisa kamu manfaatkan untuk regain atau untuk mengembalikan energi-energi positif kamu ke dalam diri kamu sendiri. Oke? Anda akan ambil beberapa charm juga di sini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Let's give your answers for Happy Souls yang milih file 2. Oke. Wow. Oh. Wow. Banyak inisial ya. Februari. Oke. This is Februari dan mungkin ini adalah waktunya, saat yang paling tepat untuk membuat sacred space itu, tapi juga membuka diri kamu. Kemudian BFF. Yes. Kamu mungkin punya best friend forever ya, yang bisa kamu ajak bicara, bisa ajak diskusi, ada apa yang kamu rasakan, bisa mencoba mencari tahu apakah mereka juga berpikir hal yang sama, apakah kamu menarik diri atau seperti apa. Oke? Kemudian di sini ada ini seperti karusel sebenarnya ya. Jadi kalau karusel ini aku merasa kamu tuh mungkin ingin melaju seperti kuda di karusel. Itu kan biasanya kuda tuh melaju ke depan, tapi karusel kan berputar-putar gitu ya. Seperti ini mungkin kamu rasakan di love life kamu ya, berputar-putar. Karena kamu sendiri berada di dalam karusel itu. Jadi kamu berputar-putar, tidak melepaskan diri kamu karena ada rasa takut mungkin yang kamu rasakan ya. Dan di sini ada V, oke, inisial V. Kemudian ada inisial D. Oke, kemudian satu lagi ada S ya. V, D, dan S. Oke, aku ambil sedikit lagi untuk Happy Souls file 2 supaya tidak inisial semua ini. Oke, ada yang keluar. Di sini ada November dan satu lagi. Nice date. See? Dating please. Oke, November. Ini juga mungkin adalah bulan yang spesifik untuk kamu. Mungkin sudah bersama dengan seseorang, who knows, karena setelah date itu
kamu akan mendapatkan seseorang mungkin ya. Just dating, oke? Bukalah hati kamu, bukalah diri kamu, dan jadikanlah diri kamu sendiri adalah sacred space untuk kamu, oke? Baik, itu saja mungkin An bisa sampaikan untuk love message untuk kamu. An hanya berharap yang terbaik untuk love life kamu. Good luck untuk love life kamu, happy soul semua. Terima kasih sudah menonton. You are awesome happy souls. Sending you love and light. See ya. Hai happy souls, kamu adalah pile 3 yang memilih pigeon, merpati ini di sini atau dove. Tapi yang pasti ini adalah pilihan kamu mengenai love message kamu ya. Bukan berarti untuk 2023 sepanjang tahun, tidak, tapi ini adalah untuk love message kamu ke depan. Dan ini diambil dari Modern Witch Tarot. Kamu mendapatkan Three of Wands, oke, Seven of Pentacles, The Lovers terbalik, dan Knight of Pentacles terbalik. Oke. Temanya kali ini semuanya terbalik ya di kartu Lovers. Mungkin agak collective message gitu ya di sini ya, karena di sini beberapa kartunya terbalik, khususnya untuk The Lovers dan Two of Cups tadi juga ya. Kita akan lihat dari klarifikasi Rider-Waite Tarot dulu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify pile 3. Oke, kita naikkan ke atas. Untuk Three of Wands, please clarify Three of Wands for pile 3. Thank you. Six of Swords, nice. Kemudian untuk Seven of Pentacles, please clarify. Thank you. Oke, ini ada 2, jadi An ambil saja. Two of Cups and Eight of Pentacles, dan Two of Cups-nya pun terbalik. Ya, seperti ada kolektif energi yang An rasakan untuk asmara ini mungkin tidak terlalu baik ya di awal-awal tahun ini. Entah ada turbulence apa, yang pasti tidak akan selamanya. Kita akan coba clarify The Lovers terbalik. Please clarify The Lovers reverse. Oke, ini sepertinya mau keluar. Yes. The Magician terbalik. Kenapa semuanya terbalik? Knight of Pentacles terbalik. Please clarify. Oke, Two of Pentacles. Akan naikkan sedikit supaya terlihat semua kartunya ya. Oke. Di sini ada The Lovers dan Two of Cups yang terbalik. Sepertinya dengan Three of Wands di sini, kamu adalah sebagian happy souls yang mempunyai hubungan LDR. Ini sepertinya agak menutupi. Atau hubungan jarak jauh ya. Long distance relationship, dan itu mungkin membutuhkan pergerakan. Karena ketika kamu tidak, atau ketika masing-masing tidak mempunyai pergerakan, hubungannya akan menjadi hambar gitu ya. Hubungannya akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak bersemangat lagi, mungkin tidak menyenangkan untuk kedua belah pihak pastinya ya. Sehingga An merasa bahwa ini dibutuhkan pergerakan, oleh karena itu ada Six of Swords di sini. Jadi ini sepertinya agak spesifik untuk happy souls yang mungkin punya hubungan, baik ini baru pendekatan ataupun sudah bersama ya sebagai pasangan, ataupun mungkin single. Ya, kalau yang single mungkin ini adalah waktunya untuk bergerak. Ada sebuah pergerakan yang harus dilakukan oleh kamu, kaum single. Jangan hanya menunggu dengan Seven of Pentacles di sini ya. Tetapi kamu harus bergerak dan bekerja, berusaha gitu ya. Jadi ini mungkin adalah sesuatu yang lebih ke arah action untuk pile 3. Walaupun mungkin kolektif message-nya ini ke arah sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan karena semuanya terbalik. Tapi aku merasa bahwa untuk pile 3 di sini, kamu happy souls mungkin yang menjadi subjek di sini adalah seseorang yang harus bertindak nih. Ada tindakan yang perlu kamu lakukan, ada usaha yang perlu kamu lakukan. Cinta juga ya. Walaupun kita tahu ya jodoh itu di tangan Tuhan ya kan, tapi pilihan tetap kita yang memilih kan. Walaupun kita tidak memilih, kita bisa suka sama siapa. Misalnya kita mau suka sama si A, kita mau suka sama si B, nggak bisa. Karena perasaan itu tetap anugerah dari Tuhan. Tetapi kita bisa mengusahakan hal itu dalam arti kamu bisa tidak diam saja ya, tetapi mungkin berusaha untuk memperluas perkenalan kamu, berada dalam circle pertemanan yang baru, entah mungkin lewat komunitas, entah mungkin lewat hobi, atau apapun ya, yang kamu rasakan, kamu inginkan, kemudian kamu coba, lalu jalanilah itu.
gitu. Karena di sini rasa dengan Seven of Pentacles ini kamu menunggu, kamu lebih banyak menunggu. Dan dengan menunggu di sini tidak salah, happy soul tidak salah, tapi mungkin akan lebih lama lagi karena the lovers-nya di sini adalah terbalik. Kenapa? Karena the magician-nya pun terbalik. The magician di sini terbalik. The magician adalah energy manifestor. Seseorang yang bisa mewujudkan sesuatu, tetapi di sini dia terbalik. Kalau dia tegak seperti ini ya, yakin bahwa sesuatu ini pasti akan bisa berubah. Tapi kalau terbalik di sini sepertinya kamu juga tidak melakukan action apapun melalui kehidupan sehari-hari kamu dengan love life kamu. Jadi di sini adalah waktunya kamu untuk bertindak, waktunya kamu untuk berusaha, waktunya kamu untuk bergerak di sini dengan Six of Swords. This is the time. Kalau memang kamu menginginkan seseorang untuk bersama dengan kamu, lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan. Oke? Oke, kemudian karena dengan the Knight of Pentacles di sini pun terbalik. Oke, that's why mungkin karena Two of Pentacles ini ya, mungkin karena kamu terlalu sibuk, kamu terlalu banyak hal yang perlu kamu kerjakan, terlalu banyak hal yang kamu pikirkan, sehingga kamu overwhelmed. Jadi kamu terlalu kewalahan dengan apa yang kamu harus lakukan dulu ya. Ketika kamu melakukan A, kerja gitu ya, aduh kayaknya nggak keburu deh gitu kan, pekerjaan ini masih banyak dan sepertinya lebih penting untuk kamu. Itu yang mungkin Anda rasakan di sini ya. Jadi the lovers-nya di sini juga terbalik. Two of Cups-nya di sini pun terbalik. Jadi banyak hal yang mungkin sebenarnya kamu bisa lakukan tetapi itu akhirnya gagal. Karena prioritas sih, sebenarnya prioritas. Sesuatu yang mungkin kamu harus tetapkan. Prioritas kamu di tahun ini apa? Atau prioritas kamu 6 bulan ke depan apa? Apa yang harus kamu lakukan? Gitu ya. Kalau misalnya memang kamu dalam love life kamu tuh nggak puas, kamu merasa kamu harus menemukan seseorang, tapi di lain sisi kamu harus bekerja. Jadi prioritas aja. Prioritaskan 6 bulan pertama ini adalah kamu prioritas bekerja. Apalagi awal tahun, pasti banyak proyek-proyek yang berjalan, entah kamu yang bekerja di perusahaan, ataupun kamu yang mempunyai usaha sendiri ya, mungkin proyek-proyek baru berjalan di awal tahun ini, sehingga kamu tidak keburu lah istilahnya untuk mencari pasangan dan lain sebagainya. Jadi mungkin 6 bulan ke depan kamu bisa prioritaskan pekerjaan kamu. Baru kemudian 6 bulan setelahnya kamu bisa coba prioritaskan perasaan kamu. Apa yang kamu inginkan? Seseorang seperti apa yang ingin kamu dekati? Seseorang seperti apa yang ingin kamu dapatkan untuk bersama dengan kamu? Jadi itu bisa kamu atur ya, bisa kamu manage, kelola. Karena semua itu manageable, oke? Semua itu bisa diatur. Oke, kemudian kita akan lihat dari oracle-nya. Apa pesan oracle-nya? Good news, the speedy cavalier will bring, let us see from where they are arriving. Oke, nice. Ada seseorang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu di sini karena adalah sebuah good news ya. Good news berarti ada berita baik. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin akan datang ke dalam kehidupan kamu dan menjadi berita baik untuk kamu. Berita baik ini seharusnya ditanggapi ya. Good news untuk kamu. Nice. Kemudian self-indulgence. Focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, dan self-appreciation. Oke. Mungkin juga ada sebagian dari kamu yang menenggelamkan diri dengan kesibukan kamu. Menenggelamkan diri dengan pekerjaan kamu karena kamu mungkin merasakan sesuatu yang kurang seimbang di dalam diri kamu. Mungkin merasa ada sesuatu dengan self-worth kamu merasa tidak terlalu menghargai diri kamu sendiri atau tidak terlalu dihargai orang gitu ya. Ini adalah waktunya untuk healing, untuk menyembuhkan diri kamu ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang terus membayangi kehidupan kamu, sesuatu yang tidak pernah bisa diselesaikan, karena ini adalah shadow work. Kamu harus menghadapinya. Semua orang di dunia ini pasti menghadapi shadow work setiap hari. Enggak kemudian hari ini kamu hadapin kemudian selesai sampai akhir kamu hidup gitu, tidak ya. Tetapi ini selalu harus dihadapi atau diatasi. Karena ketika kamu tidak mengatasinya, hal tersebut bisa menumpuk dan bisa menjadi penyakit mental ya. Jadi kamu hadapi, jangan lari. Di sini juga ada self appreciation. Kamu juga harus mengapresiasi diri kamu sendiri ya. Setelah apa yang kamu hadapi, setelah apa yang kamu alami, kamu masih berdiri di sini gitu ya. Kamu juga harus mengapresiasi diri kamu. Dan dengan semua kesibukan kamu ya, kamu jangan menganggap rendah diri kamu, jangan menganggap wah orang lain lebih daripadaku. Nah itu adalah sesuatu hal yang tidak sama sekali boleh dilakukan, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah dia udah sampai sana, gue masih di sini. Wah dia udah menikah.
wah dia udah punya anak, gue masih sendiri. Nah itu jangan ya, jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kamu unik, kamu punya pengalaman dan journey kamu sendiri, kamu punya kehidupan kamu sendiri, dan ini adalah sebuah bentuk self appreciation ketika kamu menghargai hal itu, bahwa kamu unik, tidak sama dengan orang lain. Oke? Jangan menjadikan hal itu sebagai sebuah momok atau sebagai sebuah hal yang tidak bisa kamu terima. Sementara keadaan orang lain kamu terima gitu ya. Keadaan kamu sendiri tidak bisa kamu terima. Jadi kamu harus latih self worth kamu, self appreciation kamu, dan self love kamu ya. Kemudian surrender now. Oke, surrender now. Berserah. Oke. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, seizin high forces ya, seizin high power, siapapun yang kamu percaya. Ketika kamu sudah melakukan yang terbaik dan menurut kamu itu adalah usaha terbaik kamu ya, makanya di sini ada 8 of Pentacles, ada 7 of Pentacles, kamu menanam benih-benih usaha kamu itu, dan kemudian setelah itu kamu berserah, kamu lihat apa yang kamu hasilkan dari usaha terbaik kamu itu, dan apa yang diizinkan oleh Tuhan dapat terjadi di dalam hidup kamu. Jadi berserahlah, berbahagialah selama melakukannya, dan jadikanlah yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Apapun yang kamu lakukan adalah yang terbaik. Tetapi ingat, yang terbaik itu bukan berarti kamu jadi stres, kamu jadi tertekan, tidak ya. Yang terbaik adalah sesuatu yang kamu usahakan dengan happy, kamu usahakan dengan bahagia, kamu usahakan dengan penuh sukacita gitu ya, bukan duka cita, bukan stres, bukan tekanan. Karena ketika kamu sudah melakukan hal itu terus kemudian stres, itu bisa jadi penyakit mental yang lain. Jadi jangan terpaku dengan hasil, tapi berproseslah dengan happy. Oke? Kemudian TikTok, yes, TikTok. Mungkin kamu terkesan agak stres atau tertekan atau apapun lah ya dengan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, mungkin sebagian dari kamu, karena TikTok di sini ya. Yang pasti itu cuma waktu, karena dia pasti maju. Kita tidak bisa memundurkan waktu. Tidak ada waktu untuk penyesalan, tidak ada waktu untuk mengasihani diri. Karena self pity itu sebenarnya tidak terlalu baik ya. Tetapi ketika self pity itu kamu rubah menjadi self review, menjadi self evaluation ya, kamu mengevaluasi diri dan kemudian melangkah maju, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Dan dengan TikTok di sini mungkin kamu tertekan karena entah mungkin kamu tidak mencapai target umur tertentu ya, untuk menemukan the one kamu, kemudian untuk menikah atau untuk mempunyai anak atau apapun lah yang kamu mungkin targetkan. Dan itu seperti kamu berlomba dengan waktu. Kita berlomba dengan diri kita sendiri yang dahulu. Jadi ketika kamu merasa, kok gue di sini-sini aja ya, berarti kamu berlomba dengan diri kamu yang kemarin, dan diri kamu saat ini harus lebih daripada diri kamu yang kemarin. Lebih dalam arti bukan hanya dari segi materi, apa yang kamu miliki, tapi sesuatu yang juga kamu miliki, dan itu berada di dalam diri kamu sendiri, yaitu sebuah penerimaan diri, sebuah rasa syukur atas segala sesuatu yang sudah menjadikan kamu hari ini. TikTok di sini ini seperti seseorang ya, dengan tangan seperti ini, kemudian ada waktu, dia seperti menyerahkan kepada waktu gitu ya, menyerahkan kepada waktu. Seperti tadi ini juga rasakan dengan surrender. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik, porsi kamu ya, paling baik bisa kamu lakukan dengan bahagia tadi. Selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada waktu untuk menjawabnya. Oke. Kemudian yang terakhir dari Shine, kamu mendapatkan align your intentions with your actions. See, actions. Wow. It's all about actions di sini ya. Actions. Oke, di sini ada menunggu ya. Tetapi Seven of Pentacles juga berarti menabur atau menanam benih-benih yang akan kamu tuai nantinya ya. Dan di sini juga ada action. Jadi apa yang kamu inginkan, align-kan itu, selaraskan itu dengan apa yang kamu lakukan. Ketika kamu menginginkan sesuatu, ya lakukanlah hal itu. Ketika kamu ingin tidur, ya kamu nggak main game ya kan, sikat gigi, cuci muka, cuci kaki, ke tempat tidur, berdoa, kemudian tidur ya kan. Jadi selaraskanlah apa yang kamu inginkan dengan apa yang kamu lakukan. Tindakan apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Selaraskanlah itu, maka kamu akan mendapatkan yang terbaik untuk kamu. Oke, kemudian dari Lovers card, kamu mendapatkan message
You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Nice. Oke, kamu mungkin tidak bisa langsung mengerti apa yang terjadi dengan kamu saat ini. Kenapa hal-hal ini terjadi pada kamu? Hal-hal ini terjadi bukan kepada kamu, tetapi terjadi untuk kamu. Ya, karena selalu ada higher purpose atau selalu ada tujuan-tujuan yang lebih tinggi daripada mungkin apa yang pernah terbayangkan di dalam pikiran kamu. Setiap events dari setiap hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu itu selalu ada sesuatu hikmah lah istilahnya ya di baliknya. Dan through turmoil tadi, melalui semua apa yang kamu hadapi, hal-hal yang menghambat kamu, sesuatu yang mungkin tidak terasa nyaman untuk kamu, a blessing will soon be revealed. Berkat-berkat yang baik untuk kamu akan segera kamu rasakan. Oke, seperti ini juga Seven of Pentacles adalah kartu di mana kamu menabur segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kamu, terutama dalam love life kamu ya. Menabur perasaan mencintai diri, menabur perasaan menghargai diri kamu sendiri, mengizinkan kamu untuk menyembuhkan diri kamu dan bekerja untuk mengatasi shadow kamu. Entah kamu merasa tidak cantik, entah kamu merasa tidak cakep, tidak kaya, tidak ganteng, apapun itu shadow work yang perlu kamu atasi dengan tidak membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Oke, kita akan lihat dari charms-nya. Kita akan ambil untuk pile 3, Battle Spirit and Spirit Guide. Kita akan ambil charms dari sini untuk pile 3. Oke. Oh, ada F. Ada initial di sini, ada F, kemudian ada King, ada Crown maksudnya. Kemudian ada Thursday. Oke, Thursday mungkin adalah hari yang kamu sukai atau hari keberuntungan kamu. Kemudian ada Star. See, you are a star. Siapapun kamu adalah star. Dan dengan ini ya mungkin kamu diminta untuk memperbaiki penampilan mungkin ya, bisa jadi karena ini ada high heels di sini ya. Atau kamu tidak perlu memanipulasi diri kamu sendiri, karena high heels biasanya untuk memanipulasi tinggi badan ya kan, lebih cantik, lebih indah gitu ya, jadi lebih menarik. Tetapi ini juga bisa berarti kamu bisa mempercantik diri, bisa memperbaiki diri dari segi penampilan ya, tetapi dengan tidak memanipulasi diri kamu sendiri. Oke, you are the star, kamu adalah star. Dan star ini juga berbicara tentang harapan, jadi kamu akan mendapatkan harapan. Sih, di sini ada blessing dan di sini ada star. Kamu akan mendapatkan harapan kamu ya ketika kamu berusaha yang terbaik dengan tindakan dan usaha kamu itu. Di sini ada initial F, mungkin seorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu nanti di sini, juga mungkin seseorang yang sudah ada di dalam hidup kamu. Dan Crown di sini mengingatkan aku pada serial The Crown. Banyak hal yang kita lihat di orang lain itu indah, kita lihat membahagiakan gitu ya. Tidak selamanya apa yang dialami orang lain itu seperti apa yang kita lihat, tidak. Kadang apa yang kita lihat itu membutakan diri kita sendiri. Seperti serial The Crown ya, which is bercerita tentang Queen Elizabeth II. Dan crown di sini aku merasa bahwa you have your own crown gitu. Kamu mempunyai crown kamu sendiri, kamu mempunyai path kamu sendiri ya, jalan hidup kamu sendiri. Kamu adalah ratu, kamu adalah raja untuk jalan hidup kamu sendiri. Jadi jangan melihat orang lain lebih indah, lebih happy, lebih bahagia, lebih beruntung, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, gagah dan lain sebagainya. Tidak. You are your own crown. Kamu hargai crown kamu sendiri, kamu hargai jalan hidup kamu sendiri, dan kamu akan tiba di tujuan kamu nantinya ketika kamu tidak membanding-bandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Oke? So, itu sepertinya yang An lihat dari semua pesan dari kartu yang keluar, dan An harapkan hal ini dapat membantu Happy Soul semua, terutama Happy Souls yang memilih pile 3. An hanya mengharapkan yang terbaik untuk Happy Souls, dan terima kasih sekali sudah menonton video ini. Good luck untuk Love Life Happy Souls. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya!